Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Kisah ini bukan sekadar teori pinggiran. Ia adalah rangkaian fase yang tersebar di berbagai belahan dunia. Dari gurun Libya yang tenang hingga reruntuhan lembah Indus, dari kitab purba India hingga kota bawah tanah yang digali dengan kecerdasan tak terduga. Semuanya berbisik tentang kemungkinan besar bahwa jauh sebelum kita, mungkin pernah ada peradaban canggih di bumi. Dan mereka hancur dalam perang yang begitu dahsyat sehingga meninggalkan luka yang tak tercatat. Menariknya, awal dari perbincangan modern mengenai dugaan perang nuklir kuno justru muncul dari seorang ilmuwan yang berada di puncak peradaban modern, J. Robert Oppenheimer. Oppenheimer, jenius yang dihantui bayangan masa lalu. J. Robert Oppenheimer bukan hanya bapak bom atom, ia adalah simbol kecerdasan luar biasa. Seorang anak yang di usia 5 tahun sudah menganalisis bacaan kompleks, lulus dari Harvard pada usia 21 dan meraih gelar doktor di usia 23. Ia menguasai 8 bahasa, mempelajari literatur klasik, filsafat, dan terutama fisika kuantum. Pada masa Perang Dunia II, ia ditunjuk sebagai direktur proyek Manhattan. Dunia berada di ambang kehancuran, dan Amerika Serikat berlomba dengan Nazi Jerman untuk menciptakan senjata paling mematikan dalam sejarah. Para ilmuwan terbaik dunia berkumpul, Enrico Fermi, Richard Feynman, Niels Bohr, Chien Shiung-woo, hingga John von Neumann. Di tengah atmosfer menegangkan itu, sebuah momen kecil justru menorehkan dampak besar. Di suatu sesi kuliah di Universitas Rochester, seorang mahasiswa bertanya, "Profesor, apakah uji coba nuklir ini benar-benar yang pertama dalam sejarah manusia?" Oppenheimer memandang mahasiswa itu lama, lalu menjawab berlahan, "Dalam sejarah modern, ya, ini yang pertama." Jawabannya sederhana, tetapi jeda, intonasi, dan pilihan kata itu membuka pintu spekulasi besar. Seakan-akan ia mengatakan bahwa di luar sejarah modern, mungkin pernah ada sesuatu yang serupa. Dan disinilah jejak awal dari teori perang nuklir kuno bermula. Dua teori besar tentang perang nuklir di zaman purba. Berdasarkan analisis, kitab kuno dan jejak arkeologi yang sulit dijelaskan, muncul dua aliran besar. 1. Peradaban manusia kuno pernah mencapai puncak teknologi, lalu saling menghancurkan menggunakan senjata sejenis nuklir. Menurut aliran ini, bumi pernah memiliki peradaban megah, mungkin bahkan lebih maju dari kita, namun hilang akibat perang yang mereka sendiri ciptakan. 2. Peradaban kuno dimusnahkan oleh makhluk luar bumi. Alien datang, berperang dengan makhluk lain, atau menaklukkan bumi dalam konflik besar yang menghancurkan peradaban yang sudah ada. Menariknya, kedua aliran ini sepakat pada satu hal. Bumi pernah memiliki peradaban maju, mereka hancur total, dan umat manusia memulai lagi dari awal. Pertanyaannya, jika semua ini benar, mengapa tidak ada bukti kota megah atau sisa teknologi yang jelas? Jawabannya ternyata justru menghantui, karena waktu adalah penghancur peradaban paling sempurna. Kekosongan 100.000 tahun yang tak terjawab. Genetika membuktikan bahwa Homo sapiens telah ada sejak 100.000 hingga 150.000 tahun lalu. Tetapi arkeologi menunjukkan bahwa permukiman peradaban baru muncul sekitar 9.000 tahun lalu. Artinya selama hampir 100.000 tahun, manusia sudah cerdas, sudah memiliki otak modern, tetapi tidak membuat kota, tidak membuat teknologi, tidak meninggalkan artefak. Hingga tiba-tiba, dalam 5.000 hingga 10.000 tahun terakhir, kita melesat dari pemburu, petani, arsitek kota, ilmuwan, penjelajah ruang angkasa. Mengapa lonjakannya baru terjadi belakangan? Mengapa selama 100.000 tahun sebelumnya, seolah tidak ada kemajuan berarti? Teori perang nuklir kuno menawarkan jawaban, karena mungkin peradaban-peradaban itu sudah pernah muncul, lalu hancur. Jika mereka hancur dalam perang nuklir ribuan tahun lalu, sisa-sisanya sudah pasti hilang. Logam berkarat, batu runtuh, kota tertimbun sedimen, hutan dan gurun menelan jejaknya. Yang tersisa hanyalah petunjuk samar, dan itu pun tidak banyak. Namun 3 bukti berikut menjadi inti perdebatan terbesar.
3 jejak paling mengguncang. 1. Libyan Desert Glass, kaca gurun yang muncul dari api tak terlihat. Tahun 1932, seorang peneliti melintasi gurun Libya dan terkejut menemukan hamparan luas kaca kuning kehijauan tersebar sejauh belasan kilometer. Bukan pecahan, melainkan bongkahan besar seperti batu permata raksasa. Untuk menghasilkan kaca gurun alami, pasir harus dipanaskan hingga lebih dari 1600 derajat Celcius. Dari mana suhu setinggi itu? Letusan gunung berapi. Tidak ada gunung api di wilayah itu. Tumbukan meteorit. Tidak ada kawah. Petir gurun. Tidak mungkin menghasilkan kaca dalam skala sedemikian besar. Anehnya lagi, kaca ini memiliki kemurnian sangat tinggi, setara dengan kaca yang dibentuk oleh reaksi energi ekstrim. Para peneliti modern menyimpulkan, proses pembentukannya mirip dengan efek ledakan nuklir. 2. Mohenjo-daro, kota yang membeku dalam kematian tanpa penjelasan. Dikenal sebagai salah satu pusat peradaban lembah Indus, Mohenjo-daro seharusnya menjadi kota yang makmur. Namun saat digali, arkeolog menemukan sesuatu yang sangat janggal. 46 kerangka tergeletak di jalanan, tidak dikubur, tidak tersusun. Seolah kematian mereka terjadi mendadak, serempak, dan tanpa perlawanan. Beberapa tulang mengalami bekas paparan panas ekstrim secara tiba-tiba. Di area tertentu, batu bata meleleh, berubah menjadi massa kaca, fenomena yang hanya terjadi pada suhu ribuan derajat. Kebakaran biasa tak mungkin membuat batu bata meleleh. Efeknya lebih mirip gelombang panas instan, ledakan besar, atau radiasi energi. Apa yang menghantam kota itu? Tidak ada tanda kehancuran militer, tidak ada jejak meteor, tidak ada gunung meletus. Yang tertinggal hanyalah kota yang mati berdiri, seakan dihantam senjata yang menghancurkan seketika. 3. Mahabharata dan Ramayana, deskripsi senjata seperti nuklir. Kedua epos besar India ini bukan sekedar cerita spiritual. Di beberapa bagian, keduanya menggambarkan teknologi yang mengejutkan. Dalam Mahabharata, terdapat senjata yang disebut Brahmastra, digambarkan seperti cahaya terang seperti 10.000 matahari, manusia menguap dan lenyap, kulit mengelupas, rambut rontok, air menjadi tercemar, mereka harus terjun ke sungai untuk membersihkan racun panas. Efeknya persis, radiasi nuklir, burn blast, fallout, kerusakan lingkungan. Ramayana juga menggambarkan Vimana, kendaraan terbang para dewa, yang bagi banyak peneliti modern terdengar seperti pesawat terbang, kapal luar angkasa, bahkan UFO kuno. Mengapa kitab kuno mendeskripsikan senjata sedemikian rinci? Apakah itu metafora mitologis atau catatan dari peristiwa yang benar-benar terjadi dalam masa yang sangat lama? Derinkuyu, kota bawah tanah yang terlampau maju untuk masanya. Tahun 1963, seorang warga Turki membongkar dinding rumahnya dan menemukan ruangan misterius. Temuan itu ternyata pintu menuju kota bawah tanah raksasa bernama Derinkuyu. Yang ditemukan, kedalaman 8 lantai dan kemungkinan masih lebih dalam. Ventilasi udara canggih, sumur air bersih, gudang, kandang, dapur dan kapel. Mampu menampung 20.000 hingga 100.000 orang. Kota ini bukan bunker kecil, ini metropolis bawah tanah. Mengapa nenek moyang zaman itu membangun kota sebesar ini di bawah tanah? Teori ekstrim menyatakan, untuk berlindung dari serangan mematikan, gelombang panas, radiasi atau senjata energi. Namun teknik ventilasinya tidak sesuai pola bunker anti radiasi modern. Karena itu muncul teori baru. Senjata yang mereka hindari bukan nuklir modern, melainkan sesuatu yang berbeda, entah energi plasma, neutron, atau teknologi kuno yang kini hilang. Sodom dan Gomora, api dari langit yang misterius. Alkitab menceritakan kehancuran dua kota ini secara tiba-tiba oleh api dari langit. Peringatan untuk lari dan tidak menoleh, kehancuran seketika, istri Lot berubah menjadi pilar garam. Deskripsi ini, gelombang panas ekstrim, kilatan energi dari langit, reaksi tubuh terhadap radiasi. Apakah ini hukuman ilahi atau catatan kuno tentang kejadian yang mirip ledakan besar?
Bisakah peradaban terlahir kembali setelah perang nuklir? Banyak orang menganggap perang nuklir akan memusnahkan semua kehidupan manusia. Namun teori ini justru menyatakan, tidak, selalu ada yang selamat. Mereka yang berada di lembah terpencil, pulau jauh, pegunungan, gua atau kota bawah tanah, mungkin hidup dan terus berkembang. Setelah ribuan tahun, sisa-sisa peradaban lama hilang. Manusia memulai kembali, membangun lagi, mengulangi siklus. Penutup, adakah kebenaran di balik semua jejak ini? Tidak ada arkeolog yang bisa memastikan bahwa perang nuklir benar-benar terjadi di zaman kuno. Namun fakta-fakta yang tersebar di seluruh dunia membuat banyak orang bertanya, mengapa ada kaca gurun tanpa meteorit? Mengapa ada kota yang meleleh? Mengapa kitab kuno menggambarkan senjata seperti nuklir? Mengapa manusia diam selama 100.000 tahun lalu tiba-tiba melonjak? Mengapa ada kota bawah tanah raksasa sejak ribuan tahun lalu? Mungkin kita belum menemukan jawabannya. Mungkin sebagian besar bukti telah hancur. Atau mungkin kita sedang melihat sisa-sisa peradaban yang bukan yang pertama kali menghuni bumi. Dan mungkin, seperti yang diyakini sebagian orang, peradaban tidak tumbuh dalam garis lurus. Ia naik, tumbuh, lalu hancur, berulang kali. Sampai hari ini, teori perang nuklir kuno masih menjadi misteri paling memikat. Sebuah pertanyaan besar tentang masa lalu yang mungkin lebih maju, lebih gelap, dan lebih tragis dari yang berani kita bayangkan. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.